Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa melaksanakan kewajiban beliau, kewajiban Allah Subhanahu wa taala, yakni puasa Ramadan yang saat ini bertepatan dengan tahun 1445 Hijriah. Kedua kalinya salat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Para muslimin muslimat rahimakumullah, puasa adalah sebagai pembuka, sebagai pintu menuju ibadah-ibadah yang lainnya, menjadi kunci utama dalam melaksanakan ibadah-ibadah selain puasa. Hal ini dijelaskan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Asrarus Shaum. Dalam hadis Kanjeng Nabi, beliau bersabda, likulli syai'in babun wa babul ibadati as-shaumu. Setiap sesuatu itu pasti ada pintunya, dan pintunya ibadah itu adalah puasa. Jikalau kita sudah bisa melewati pintu utama, yaitu puasa, insya Allah dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya seperti sholat, seperti zakat, seperti haji, dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya itu akan mudah, karena kita sudah melampaui, sudah melalui pintu yang utama, yakni melaksanakan puasa. Di dalam puasa, dalam pelaksanaan puasa, kita pasti akan ada balasan yang lebih besar daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Di dalam hadis Kanjeng Nabi pula disebutkan bahwasannya seseorang itu yang melaksanakan puasa akan mendapatkan dua pahala. Lissoimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kenikmatan, dua kesenangan. Farhatun inda iftarihi. Yang pertama adalah ketika dia berbuka puasa. Perlu kita ketahui, dalam berbuka puasa adalah kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang tiada tara, karena hampir 13 jam kita menahan makan, kita menahan minum. Ketika berbuka puasa adalah puncak dari kesabaran, keteladanan, amanah sehari yang telah kita lampaui menuju puncaknya, yaitu berbuka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang kedua adalah kenikmatan berupa nanti kita akan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan langsung bertemu dengan Allah yang selama ini kita sembah, yang selama ini kita junjung, yang selama ini kita tidak pernah mengetahuinya. Walaupun kita percaya kepada Allah dan kita tidak pernah mengetahuinya, alhamdulillah kita sebagai seorang muslim, kita seorang mukmin mempercayai terhadap keberadaan wujudullahi wujudullahi ta'ala subhanahu wa ta'ala, wujudullahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian, apakah dalam pelaksanaan puasa itu selain kewajiban yang kita lakukan, yaitu kita
menjaga dari makan dan minum, ada beberapa kesunahan yang harus kita lakukan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau Al-Imam Al-Ghazali, ada 6 kesunahan yang harus kita ketahui dalam pelaksanaan puasa. Yang pertama adalah takhirus sahur. Sahur adalah salah satu ibadah yang membedakan antara puasa orang muslim dan orang non-muslim, yaitu adalah sahur. Fa inna fis sahuri barokah, karena dalam sahur itu adalah barokah. Dan lebih bagusnya lagi apabila dilaksanakan pada akhir malam, yaitu ketika menjelang tulu'il fajri, munculnya fajar. Yang kedua adalah dengan menyegerakan berbuka. Yang paling baik adalah berbuka dengan menggunakan kurma atau dengan menggunakan air yang manis-manis. Yang ketiga adalah wal judu fi syahri Ramadan, yaitu sifat kedermawanan kita lebih kita tingkatkan dari bulan-bulan sebelum bulan Ramadan. Sebagaimana contoh ketika kita berangkat ke masjid memberikan kotak amal yang biasanya 5.000, ketika bulan suci Ramadan bisa kita tingkatkan menjadi 10.000 atau 20.000 sebagai bentuk penghormatan, karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat agung sekali. Yang selanjutnya adalah wa mudarasatul Quran. Mari kita tingkatkan dalam membaca Al-Quran, memaknai Al-Quran, menghayati Al-Quran daripada bulan-bulan sebelumnya. Yang terakhir adalah kesunahan-kesunahan dalam puasa, yaitu adalah al-i'tikaf fil masjid wal i'tikafu fil masajid, yaitu kita laksanakan i'tikaf di dalam masjid. Kita berzikir, bertasbih, bertahlil, terus-menerus menggaungkan asma Allah di dalam masjid dalam melaksanakan i'tikaf. Apalagi pada nanti tanggal 10 akhir bulan Ramadan, kita lebih tingkatkan lagi dalam pelaksanaan ibadah, khususnya adalah i'tikaf di masjid, sesuai dengan ajakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena idza dakhalal asru al awakhiru tawiya al firosa wasada al mi'roza wadaba ahlahu. Sebagaimana ajakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena idza dakhala al asru al awakhiru tawiya al firosa wasada al mi'zaro wadaba ahlahu. Ketika Nabi Muhammad memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau lekas bangun dari tidurnya, dan juga beliau mengencangkan ikat pinggangnya, dan juga beliau mengajak para keluarganya untuk melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Para muslimin muslimat rahimakumullah, semoga kita dalam melaksanakan puasa ini, selain kita melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, kita juga melaksanakan kesunahan-kesunahan sebagai ibadah tambahan dalam pelaksanaan puasa Ramadan kali ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi wal hidayah war ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.